Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah casing dari Corsair ya. Sesuai namanya di sini ya. Ini adalah Corsair 4000D RS ARGB Black karena dia warna hitam ya. Yang warna putihnya juga ada tuh, yang 4000D RS ARGB White dia ada teman-teman ya. Ini casing ATX dan kalau gua lihat udah support BTF teman-teman ya, yang colokan-colokan di belakang. Dan gue udah ngeliat review sedikit dari casing ini atau di webnya, gue lihat ya, dia ini modular, bisa dilepas pasang, bahkan untuk water cooling kita bisa masang di atas, bisa masang di samping juga, jadi banyak banget opsi di casing ini. Cuman gue pribadi belum ngebuka guys casing ini ya, gue belum tahu cara-caranya gimana. Ini nanti gue akan pelajari temen-temen ya. Dan yang jelas di sini gue baru ngeliat fisik casingnya aja. Secara build quality ini udah mantep banget guys ya. Corsair kalau bikin casing apalagi seri D ya, Corsair berapa ribu D udah pasti bakal mantep teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama, kita lihat lebih dekat aja ke casing ini ya, karena gue juga penasaran nih casing ini bakal gimana ya. Oke teman-teman, ini dia casingnya ya. Jadi dia tuh sudah include 3 buah fan ARGB di depan ya. Secara desain, wah ini keren banget guys. Khas banget Corsair ya, dengan lubang-lubang yang seperti ini. Terus juga di depan seperti ini ya. Oke. Dan ini emang sengaja dibuat bergelombang begini teman-teman ya. Dia untuk memaksimalkan sirkulasi ya. Di atas ini ada tulisan 4000, yang artinya ini Corsair 4000 series ya. Oke, untuk colokan-colokannya di sini ada power, audio jack, ada USB 3 sama ada Type-C ya, udah colokan-colokan baru semua ya. Dan balik lagi buat sirkulasi teman-teman juga nggak perlu risau, ini udah mantep banget soal sirkulasi mah ya, sampai ke belakang ke bawah juga mantep. Oke, kita mulai dari ini dulu ya guys ya. Ini adalah Corsair 4000D Accessories Box ya. Oke, jadi ini memang dapat ketika kalian beli casing ini, udah dapat ini. Kita buka. Nah ya, di bagian atas ini ada user manual ya, untuk biar kita nggak bingung guys, ini ada apa aja sih di dalam sini, terus juga prosesnya kayak gimana-gimana. Dan kalau di scan nanti dia akan masuk ke websitenya ya. Oh, ada keterangan lengkap semuanya di sini ya. Kayak dari mulai dimensi casingnya, terus dapat baut apa aja, semua ada di sini. Oke. Dan kalau kita scroll ke bawah, nah ini wujud casingnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dibuka bisa sampai sebegininya guys ya. Dia kan memang Corsair frame, dia modular, jadi bisa dilepas pasang guys. Kalau misalkan kalian perlu ngelepas pasang juga sih, nggak semua partnya harus dilepas pasang juga. Jadi sesuai kebutuhan kalian rakitnya nanti mau gimana, intinya ini bisa dilepas pasang pokoknya ya. Dan kalau untuk kayak maintenance-nya itu juga gampang teman-teman, karena di sini juga dikasih tahu tuh cara ngebukanya gimana nih. Tuh, ngebuka atas, ngebuka samping. Sampai tray-tray ini juga bisa dilepas ya. Nah, ini yang bagian samping. Ini beauty panel, kalau mau diganti pakai buat radiator ini juga bisa, teman-teman. Nah, ini area buat motherboardnya. Tuh. Jadi semua udah dijelasin di webnya ya. Oke. Udah mantep parah pokoknya. Kita lihat isinya. Pertama ada ini safety, compliance and warranty information. Oke. Lalu ada perbautan dan juga kabel tis teman-teman. Ini bautnya banyak banget ya. Ini ada stand off, ini ada baut untuk SSD, terus ada baut untuk ini stand off untuk VGA eksternal, VGA vertikal teman-teman. Kok eksternal sih, vertikal ya. Jadi dia udah ada slotnya, jadi kalian tinggal beli riser terpisahnya, tinggal dipasang. Ini ada baut-baut lagi, ada baut yang panjang juga. Ini ada baut buat fan casing.
Ini baut buat fan ke radiator sama baut hard disk. Pokoknya ada di sini semuanya ya. Perbaut-bautan duniawi. Terus ini ada extension untuk front panel. Kalau misalkan kalian perlu bisa kalian pakai. Mungkin ada beberapa dari kalian kayak, ah gue susah kejangkaunya bang, jadi gue pakai extension gini, boleh. Oke. Terus ini stand guys, buat graphic card ya. Kalau misalnya VGA kalian panjang dan gede, kalian bisa pakai ini. Sebenarnya di dalam casingnya tuh udah ada standnya teman-teman. Tapi kalau misalnya kurang, kalian bisa pakai ini ya. Oke. Nah terus ini, jujur gue masih belum tahu guys, ini fungsinya untuk apa. Yang jelas dia tuh magnet teman-teman ya. Kayaknya ada sesuatu di dalam casing yang kita bisa ganti atau pakai ini kalau memang kita perlu gitu ya. Jadi emang banyak aksesorisnya juga. Lalu ini dulu guys ya. Ini ada lembaran hitam. Ini kalau gue lihat fungsinya untuk nutupin ini tapi dari dalam ya. Oke, jadi biar tidak masuk cahayanya ke dalam kalau kalian pengen bikin semuanya serba gelap ya. Karena yang ada di dalam sini itu penutupnya itu dia seperti transparan teman-teman ya. Ya ini transparan, nanti kita akan lihat juga. Nah ini yang hitamnya kalau misalnya teman-teman mau pakai ya. Lalu yang terakhir ini adalah tray untuk radiator ya atau water cooling untuk di bagian samping ya. Jadi kalau kita lihat ke casing di bagian samping sini tuh ada beauty panel teman-teman. Kalau kalian mau masang water cooling di samping itu dilepas dan diganti pakai ini. Tadi gua udah munculin tuh gambarnya ya. Kalian tinggal mundurin aja. Jadi kurang lebih isi dari aksesoris boxnya seperti itu ya. Sekarang kita lihat lebih dekat ke casingnya. Kita mulai dari depan dulu ya. Jadi bagian depan ini bisa ditarik teman-teman ya. Oke, tadinya awalnya gue bingung, ini kok nggak bisa ditarik guys. Biasanya kan cuma ditarik gini terus diangkat ke atas. Ternyata yang bawah juga tarik aja guys. Ya sistem penguncinya pakai yang seperti ini ya. Oke. Dan ini akan mempermudah kalau misalkan kalian maintenance untuk ngebersihin debu dan kawan-kawan ya. Dan ini bahannya, wih mantep guys ya. Bukan yang kaleng pokoknya ya, bukan yang tipis, ini bahannya tebal. Nah lalu di sini ada dust filter, ngebukanya dari bawah. Di sini ada light, tinggal tarik aja. Oke. Oh ini magnet teman-teman ya. Jadi maintenance-nya gampang. Oke. Untuk di depan ini kalau teman-teman lihat ya, kan udah kepasang 3 fan 120 ya. Dan ini bisa diganti kalau misalkan teman-teman mau pakai fan 140, dia bisa ya. Bahkan casing ini support sampai fan 200 ya. Jadi ini bracketnya tuh bisa digeser ya, bisa dimaju mundurin kayak gini teman-teman. Jadi dia bener-bener fleksibel. Kalau kalian gak mau rubah, gak mau pusing, udah biarin kayak gini. Mau ganti fannya pakai yang ukuran 200 gas, ini nanti tinggal digeser-geserin bisa. Pokoknya dia muat. Kalau 200 mm atau yang 20 cm ya, itu dia supportnya 2, atas 1 bawah 1. Kalau 14 tuh masih cukup 3 seingat gue. Kalau 12 dia bisa 3. Next, side panelnya teman-teman. Untuk ngebukanya ini dilonggarin dikit. Lalu ini tarik aja teman-teman ya. Jadi semua tinggal ditarik ke sini. Mau dimundurin dulu bisa ya, tapi gue lebih saran langsung tarik aja. Oh, oke. Nah, dia udah tebal. Dia udah ada dust filternya, dan di sini ada lakbannya juga. Kalau misalkan teman-teman mau lepas, ini bisa ya, dia pakai magnet. Cuman kalau gue sih biarin dulu aja gini. Nanti dilepasnya kalau emang suatu saat setelah dipakai mau kita maintenance ngebersihin, baru deh ini dilepas ya. Intinya dia bisa dilepas pasang karena dia magnet, jadi buat ngebersihin ini gampang. Sirkulasi udah dipikirkan matang-matang pokoknya di casing ini ya. Nah ini dia area belakang ya teman-teman ya. Ini area beauty panel yang tadi kalau misalkan kalian mau pakai water cooling yang 360 itu bisa di samping teman-teman. Ininya dilepas diganti sama bracket atau tray yang water cooling tadi tuh yang teman-teman bisa ditaruh di sini kalau mau pasang water cooling yang di samping. Tapi kalau kalian pasang water cooling di atas udah biarin aja kayak gini teman-teman ya. Oke, ini area perkabelannya udah dirapihin, udah ada velcro di sini. Kabel manajemen kita udah nggak perlu pusing teman-teman ya. Di sini udah ada, di sini udah ada, di sini juga udah ada, udah aman ya. Dan ini untuk si tray motherboardnya bisa dilepas pasang ya. Cuman kayaknya kalau gua ngerakit di casing ini, gua nggak akan ngelepas pasang sih, bakal gua biarin kayak gini aja. Oke, lalu ini untuk
power supply di bawah ya. Dia areanya udah bener-bener lega teman-teman. Nah, dan ini bisa dikeluarin juga guys. Kalau misalkan kalian mau ngebersihin ya. Kita coba balikin begini. Nah, ini buat ngebersihin area bawah ya. Ini tinggal tarik tuh. Nariknya ke samping teman-teman ya. Jadi maintenance untuk debunya dia sudah dipikirkan matang-matang. Yang ini untuk slot hard disk harusnya ya. Ya, area yang ini untuk slot hard disk dan SSD. Kalau dilihat dari sini, dari kolong, dia tempatnya ada di bawah sini teman-teman. Jadi untuk power supply sama area SSD hard disk ini cukup lega ya. Jadi gampang pokoknya, tidak akan susah pasang-masangnya. Lalu ada yang menarik dari casing ini teman-teman ya. Bagian untuk slot VGA-nya ini bisa dilepas. Baik lagi, dia kan frame ya, bisa dilepas pasang. Nah, selain dilepas, dia bisa dibikin vertikal. Nah, tinggal dimasukin. Jadi ada tempatnya guys. Nah, tapi casing ini belum dapat riser ya. Jadi risernya harus beli terpisah. Tapi bautnya atau tempat stand off untuk masang si risernya udah disediakan di situ. Jadi untuk VGA vertikal casing ini sudah support, dan tempat power supply-nya juga dia udah ada baut yang pakai tangan. Jadi kalau kalian mager pakai obeng bisa pakai ini dulu, terus nanti pakai obeng biasa itu bisa. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke area tempered glass-nya ya. Untuk area tempered glass ini kita harus lepas dulu guys. Si perekat yang di sini, atau enggak kita cutter aja deh guys ya. Mau dilepas boleh, mau di cutter juga boleh teman-teman ya, bebas. Oke. Nah, ini ngebukanya sama, tinggal dikeluarin begini ya. Terus tarik ke sini guys. Oh. Ini untuk tempered glassnya udah tebal ya teman-teman ya. Udah tidak diragukan lagi pokoknya. Lalu selain tempered glassnya, bagian bawah ini juga bisa dilepas teman-teman. Kita buka dulu guys. Nah, ini bisa dilepas. Dan tadi ya guys ya, kan kita dapat lembarannya warna hitam. Itu bisa diganti nih, kalau misalkan nggak mau pakai yang transparan ini, bisa dipakai yang hitam. Fungsinya apa? Biar cahaya nggak masuk kalau pakai yang hitam. Kalau pakai yang transparan ini cahaya bisa masuk. Kalau kalian butuh buat sirkulasi kok belibet ya. Kalau kalian butuh sirkulasi ya udah lepas aja guys. Jadi biarin dia kayak gini. Nah, ininya nanti jangan lupa dilepasin tuh ya. Kalau misalkan butuh buat sirkulasi, misalkan masih kurang gitu, masih kurang bang, aku nggak mau pakai penutupnya, mau yang transparan mau yang hitam boleh ya, bebas pokoknya. Nah, ini dia teman-teman area dalam casingnya ya. Baik lagi di depan udah ada 3 fan. Terus ini kabel-kabelnya juga tadi udah dirapihin. Untuk kabel manajemennya udah gampang banget ya. Dia udah ready untuk motherboard yang BTF ya, atau Back to the Future, atau yang back connect, atau apapun istilahnya ya, yang buat dicolok-colok di belakang, dia sudah ready ya. Untuk fan ini udah ada, jadi tinggal pasang di belakang 120 bisa, 140 bisa. Di atas ini bisa water cooling sampai 360. Nanti kita lihat ke atas teman-teman. Di bawah ini bisa 2 kali 120. Sama ini ada 2 lubang ya. Ini fungsinya untuk masang si riser teman-teman, untuk VGA vertikal ya. Kalau misalkan kalian butuh, pokoknya tempatnya sudah disediakan, tapi risernya memang dijual terpisah ya. Lalu di sini ada stand buat VGA ya. Ini yang kecil. Kalau butuh yang gede bisa pakai yang tadi di awal tuh ya. Sekarang kita akan lihat ke area atas. Sekarang kita di area atas ya. Untuk ngebukanya ini diputar ke kiri. Ini ada pengaitnya, kita bisa tarik guys. Nah, udah deh angkat ya. Kurang lebih ngebukanya seperti itu, masih gampang. Nah, di atas ini water cooling support sampai 360 ya. Dan di sini kalau kalian lihat ya, ini bisa digeser-geser ya. Tergantung dari kalian pasangnya water cooling atau fan apa. Paling mentok kiri ya 160, geser dikit 140, geser ke sini 120. Tergantung kalian
pakainya apa. Jadi ini bisa di sliding teman-teman, digeser sini. Sama seperti yang di depan sini ya. Dia support sampai fan 200, yang ini support sampai fan 160 ya. Jadi udah tidak perlu pusing lagi fan-nya. Kalian beli ukuran dari mulai 120, 140 udah pasti masuk ke casing ini ya. Kalau gua pribadi, kalau misalkan ngerakit di casing ini ya teman-teman ya, yang udah jelas nih power supply ATX, terus juga anggaplah ada SSD SATA atau hard disk SATA, motherboard ATX, water cooling 360 aja sama satu fan belakang. Kayak gitu udah simple, udah cukup. Kalau kalian butuh fan-nya lebih, ya udah di atas pasang fan biasa, di depan pakai fan 200, atau ini fan-nya pindah ke atas, di depan pakai fan 200 mm, satu jadi ada dua, di sini 3 kali 120, di belakang 120 atau 140, water cooling 360 di samping. Kalau misalkan kalian mau pakai water cooling samping ya. Cuma kalau gua pribadi prefernya langsung aja water cooling di atas sama fan belakang, motherboard ATX, power supply, langsung rakit jadi selesai. Jadi tetap estetik, sirkulasi juga tetap aman. Yang terakhir guys, fan ARGB ya. Karena dia ARGB jadi bisa kita ganti-ganti warnanya ya, tergantung kalian nyoloknya kemana, ke controller atau ke motherboard ya. Ini mau dipakai buat sinkron motherboard bisa, sinkron controller juga bisa. Intinya bisa diganti-ganti warna dan dia hasilnya cakep juga teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini sampai sini aja teman-teman ya. Kalau teman-teman minat sama casingnya, ada hitam, ada putih, gua akan drop semua di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal gas pesan aja ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.